Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang benar bila saya awali dengan menyenandungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, berkahnya. Maka kita diberi kesempatan pada hari ini, di tempat ini, di tengah dinamika kesibukan urusan yang begitu banyak, tapi kita masih bisa duduk bersimpuh di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan dan idola kita
yang semoga kita semua nanti mendapatkan prioritas untuk memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita jauhkan diri dari yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa yang dalam bahasa Al-Quran disampaikan dengan haqqa tuqatih. Jamaah Jumat rahimakumullah, di bumi ini manusia merupakan bagian dari keseluruhan isi ekosistem alam. Dalam dunia sains, arkeologi, ini banyak dilakukan penelitian, banyak analisa tentang manusia. Dalam ilmu biologi, manusia digolongkan sebagai kelompok spesies Homo sapiens. Di dalam Al-Quran banyak juga dibicarakan tentang manusia. Bahkan salah satu wacana besar yang dibicarakan oleh Al-Quran adalah manusia dan kemanusiaan. Manusia tidak saja diposisikan sebagai makhluk biologi saja, tetapi juga manusia itu ditempatkan sebagai makhluk sosiologis, juga sebagai makhluk psikologis. Ketika kita bertanya tentang apa dan siapa sebenarnya manusia itu, paling tidak Al-Quran memberikan pengungkapan dengan 3 term tentang manusia itu. Yang pertama, manusia disebut sebagai al-bashar, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ar-Rum ayat 20. Kata al-basar di dalam Al-Quran tadi menunjukkan konsep manusia sebagai makhluk biologis, yaitu tercipta dari saripati tanah atau dari mineral-mineral yang ada di dalam tanah, kemudian menjadi organ makhluk hidup, kemudian tumbuh dan berkembang dengan ciri sebagai makhluk biologis, dengan tentu membutuhkan adanya nutrisi, butuh respirasi, butuh ekskresi, butuh sekresi sebagaimana ciri makhluk biologi lainnya. Sebagai optimalisasi kualitas makhluk hidup, maka al-bashar ini ditempatkan di bumi dengan berbagai fasilitasnya. Oleh karenanya kita perlu menyadari untuk melibatkan diri dalam melestarikan lingkungan, karena kelestarian lingkungan perlu mendapatkan perhatian sehingga kebutuhan al-bashar ini seperti bernafas dengan lega tercukupi, tidak terkena banyak polusi, perlu mendapatkan asupan makanan, minuman yang bergizi, obat-obatan, jamu, tentu yang halalan thayyibah. Kebutuhan manusia al-bashar untuk ekskresi, untuk sekresi, tentu harus mengindahkan adanya norma-norma, perlu mengindahkan etika. Kebutuhan untuk berkembang biak atau reproduksi perlu dilalui dengan proses pernikahan yang sah dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Karena Allah berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hadirin rahimakumullah, penamaan manusia oleh Al-Quran yang kedua ini adalah manusia disebut sebagai An-Nas. Ditunjukkan di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin, kata An-Nas tersebut digunakan untuk mencitrakan manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan makhluk yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya itu. Oleh karenanya, manusia ini tidak pantas berkarakter individualis, tidak pantas berkarakter egois. Mereka mesti berinteraksi dalam satu kelompok masyarakat yang heterogen dan plural, saling membutuhkan antara satu sama lainnya itu. Berinteraksi dalam suasana pluralisme masyarakat secara sunatullah, kita akan dihadapkan pada perbedaan. Ada perbedaan suku, perbedaan bangsa, agama, keyakinan, perbedaan selera, dan juga perbedaan strata sosial di masyarakat. Perbedaan ini perlu kita respon secara positif, kita sambut secara positif, kita syukuri, sehingga antara satu dengan lainnya bisa saling mengenal dan bisa beradaptasi dalam berinteraksi. Saling tolong menolong, bukan saling todong menodong. Saling menasehati, bukan saling menyakiti. Dan perlu saling silaturahim, sanding menyanding, bukan saling tuding menuding. Ketika berinteraksi dengan pluralitas antara satu dengan yang lainnya, sangat mungkin dalam diri itu hadir rasa kagum terhadap seseorang, hadir rasa bangga diri, rasa minder. Ada yang merasa superior, ada juga yang merasa inferior. Yang kalau tidak hati-hati dan tidak waspada dapat mendistorsi nilai kemuliaan manusia itu sendiri. Kita perlu ingat bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara manusia itu dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan demikian, sebagai An-Nas, untuk memperoleh kemuliaan dalam hidup adalah dengan menjadikan diri ini dan masyarakat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya takwa ini, maka setiap khotib memberikan wasiat untuk ajakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tipe masyarakat bertakwa itu disebut sebagai masyarakat muttaqin. Masyarakat muttaqin menurut Al-Quran adalah masyarakat yang dibangun di atas dasar tauhid dengan mempercayai adanya yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muttaqin itu memiliki kekuatan taat untuk beribadah mahdhah sebagai realisasi dari kesalehan individual, kesalehan vertikal. Dia juga mengambil peran positif dalam urusan kemanusiaan, menafkahkan rezeki, membantu kepada yang lainnya sebagai realisasi dari kesalehan sosial, realisasi kesalehan horizontal. Masyarakat muttaqin adalah masyarakat yang patuh terhadap hukum sebagai konsekuensi keimanannya terhadap Al-Quran. Ia adalah masyarakat yang visioner, masyarakat yang memiliki pandangan jauh ke depan, berorientasi tidak saja di dunia, tapi mereka juga bercita-cita memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan di akhirat nanti. Ciri masyarakat muttaqin yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, hal itu juga tertuang di dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga memberikan tunjukkan informasi tentang siapa manusia itu. Yang ketiga adalah manusia ini disebut sebagai al-insan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Hadirin, penggunaan istilah al-insan ini menunjukkan bahwa manusia itu merupakan sosok pribadi yang utuh dalam segala dimensinya, baik sebagai makhluk jasmaniah maupun sebagai makhluk ruhaniah. Manusia adalah makhluk Allah yang selain memiliki jasmani, memiliki fisik, dia juga memiliki ruh. Berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan. Manusia memiliki ruh yang Allah tiupkan sejak fisik. Manusia janin itu berumur 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu. Allah tiupkan ruh. Manusia dilengkapi akal, manusia dilengkapi pikiran dan hati. Kemudian manusia itu diangkat Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, diberikan amanah dan bertugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai al-insan, maka perjalanan kehidupan manusia tidak berhenti sampai ketika dia mati di dunia saja, tetapi manusia akan memasuki alam selanjutnya. Kalau binatang, tumbuhan mati selesai, tetapi ternyata manusia ruhnya itu tidak pernah mati. Kalaupun banyak orang yang putus asa hidupnya, kemudian seolah-olah solusi terbaik itu adalah bunuh diri, selesai, ternyata tidak. Manusia tidak akan mati, hanya berpindah tempat. Dari dunia ini mereka berpindah ke alam kubur, yang pada akhirnya nanti di alam akhirat. Oleh karenanya itu kita perlu memiliki visi ke depan yang jauh, bahwa kehidupan kita itu sampai di akhirat dan ternyata kita tidak pernah tiada ruhnya, dan di akhirat nanti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita senantiasa berharap semoga kita menjadi orang yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik posisi kita sebagai al-bashar, al-insan maupun an-nas. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam
Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adila sirka wal musyrikin wa damir a'da ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus